orang yang berbuah dan berlipat ganda, di dalamnya ada orang-orang yang ini, yang berani. Berani dalam hal apa? Mari kita membuka Kisah 4 ayat 31. Ada 3 keberanian yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan pada kita. Yang pertama, setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan memberitakan firman Tuhan dengan berani, dengan penuh keberanian. Yang pertama, keberanian apa yang Tuhan mau? Yaitu keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia seorang pengecut. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang diomongkan tidak seperti yang dilakukan. Dia berkata, aku akan membela engkau Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu engkau. Aku yang lebih dulu maju dan membela engkau. Terjemahan bebas seperti itu. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia duluan yang lari paling cepat, saudara. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus melalui hari Pentakosta pada saat itu di loteng Yerusalem, apa yang terjadi, saudara? Dia penuh Roh Kudus dan berani menyatakan firman Tuhan dan dia berkata, Yesus yang engkau salibkan itu, dia adalah Kristus. Kisah 2 ayat 36, karena itu semua orang Israel harus mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Mesias, Kristus. Ayat 40, dengan banyak perkataan lain, lagi ia bersaksi dan sungguh-sungguh menasihati, selamatkanlah dirimu dari generasi yang jahat ini. Ayat 41, mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah 4 ayat 13. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka berani. Dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Ayat 18, setelah memanggil keduanya masuk, dipanggil mereka. Mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Terus ayat 19 sampai 20, tapi mereka berkata apa? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, putuskanlah sendiri, manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim? 20, sebab bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Saudara, meskipun diancam, mereka tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Yesus, tentang anugerahnya. Ayo gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk menceritakan Yesus kepada orang di sekitar kita. Minimal di komunitas yang paling kecil, kepada suami, kepada istri, orang tua, anak. Ketika mereka dua diancam, saya tertarik tentang hal ini. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Dan doanya itu bagi saya luar biasa. Kisah 4 ayat 29. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami. Dan karuniakanlah apa? Keberanian kepada hamba-hambamu ini untuk memberitakan firman. Yang diminta adalah keberanian. Saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya goyanglah tempat mereka berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan akhirnya mereka memberitakan firman Elohim dengan berani, kata firman Tuhan. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti bersaksi dan memberitakan Kristus melalui kehidupan saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Bukan ketakutan. Ayat berikutnya, oleh karena itu janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Atau juga tentang aku yang adalah tawanan karena Kristus. Sebaliknya ikutlah menderita karena Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Dan Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus.
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Orang yang dituntun Roh Kudus, dia selalu berani menyatakan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalimat terakhir, dia mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada dia. Engkau ini ada di dalam Kristus Yesus, in Christ. Engkau ada di dalam Yesus. Dan Yesus tidak pernah tidak mengampuni. Yang pertama, keberanian apa yang Tuhan mau kita lakukan? Keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, berani untuk hidup dalam kebenaran dan memiliki prinsip firman. Keberanian untuk menghidupi dan berpegang kepada kebenaran di tengah-tengah ancaman kehidupan dunia ini. Ketika ketidakjujuran melanda, ketika ketidaksetiaan terjadi, ketika seseorang, banyak orang-orang yang tidak berintegritas. Saudara, ini adalah bintang yang bersinar, yang menerangi apa? Generasi yang sesat dan tidak jujur. Saudara, itu bintang, dijadikan oleh Tuhan adalah bintang yang bersinar. Filipi 2 ayat 15. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Saudara, bersinar di tengah-tengah yang tidak jujur, yang tidak setia, yang sesat. Engkau bersinar. Berani untuk berdiri dan hidup di dalam kebenaran dan memiliki prinsip firman. Ketika masalah terjadi membuat seseorang stres, depresi. Kalau engkau mengalami masalah, berdirilah terus di atas firman Tuhan, datang di ibadah doa fajar, ada doa 1 jam, ada doa malam, saudara. Terus melayani Tuhan, itu engkau berdiri dan berani menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Seseorang yang berjalan berdiri di atas firman Tuhan, prinsip firman Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan, yaitu kuasa firman itu. Ketika masalah terjadi, berani untuk berpegang dan berprinsip firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau kita berani untuk memberitakan Injil, berani untuk bersaksi, berani menyatakan Kristus adalah kebenaran Sang Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua adalah berani hidup dalam kebenaran dan punya prinsip firman. Terakhir adalah berani berkorban. Kalau saya berbicara korban, tidak melulu tentang materi, saudara. Apa yang Tuhan mau tentang korban ini, saya singkat, yang pertama adalah korban waktu. Menyisihkan waktu, mengorbankan waktu, ngopi dengan teman-teman, nanti dulu ya, aku mau pelayanan dulu, aku mau beribadah dulu. Yesus sudah mengorbankan segalanya bagi saya dan saudara. Tidak ada nyawa, tetapi dia dicambuk, darahnya tercurah. Tidak hanya darahnya tercurah untuk menghapus dosa saudara, tetapi dia disiksa, dicambuk, supaya apa? Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Dia berkorban sampai seperti itu, saudara. Lalu ketika kita diminta untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara berkorban, itu adalah wujud ungkapan syukur saudara. Orang yang berkorban waktu, apakah mereka kekurangan keuntungan saudara? Saya percaya tidak. Tuhan bukanlah Tuhan yang mau berhutang ketika seseorang berkorban. Ketika engkau masih tetap melayani, engkau tetap beribadah, engkau tetap setia, itu korban. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang tersinggung, digesek. Manusia menggesek sesamanya. Dia meninggalkan Tuhan. Sudah, enggak gereja-gerejaan, enggak Yesus-Yesusan. Bahkan ada yang berkata begini, sekali-kali aku tidak akan pernah menginjakkan gereja lagi. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan mau meskipun kita alami gesekan, tetap
berdiri di atas firman Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan. Yang terakhir adalah korban materi. Ketika Tuhan meminta sesuatu untuk kita melakukan, bukan berarti Tuhan perlu, tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasa yang dahsyat. Orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menabur harta, tetapi semakin bertambah kaya. Dan ada orang yang menyimpan lebih dari semestinya, artinya ada orang yang medit, pelit, kikir, tetapi malah kekurangan. 25, siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur. Siapa yang memuaskan dahaga, ia pun akan dipuaskan. Berani untuk berkorban. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau diberkati secara materi, muliakanlah Tuhan dengannya. Kalau engkau punya talenta untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun, gunakanlah, korbankanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Percaya kuasa-Mu, karya-Mu, Kau buat semua indah pada waktunya. Yesus, kami percaya kepada-Mu. Pencobaan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kami. Itu biasa dan pasti ada jalan keluarnya. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu, karena pada Tuhan ada masa depan kami. Percaya, 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 menyembah, menyembah-Mu Yesus.
Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.